Baik, Mbak Lis, Ya. sudah 12.20, mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Akhwat fillah semuanya, selamat bergabung di kajian muslimah siang ini. Insya Allah tema yang akan dibawakan pada kajian muslimah siang ini cukup menarik sekali. Tema yang cukup populer ya saat ini untuk gaya hidup minimalis. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang Masya Allah dengan Mbak Lis yang akan memaparkan materinya. Sebenarnya kita juga penasaran nih Mbak Lis, sebenarnya apa itu gaya hidup minimalis, kemudian apa saja sih keuntungan ataupun kelebihan dari menerapkan gaya hidup minimalis ini, terus juga mungkin nanti sebagai pemula juga apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memulai menerapkan gaya hidup minimalis ini. Seperti itu, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Lis untuk memaparkan materinya. Tafadhol, Mbak. Terima kasih Mbak Resti sudah membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, suara saya Waalaikumsalam jelas nggak warahmatullahi ya? wabarakatuh. Jelas terdengar nggak ya? Jelas, Soalnya Mbak. saya nggak pakai laptop, saya pakai HP hari ini. Terdengar jelas? Jelas, Mbak. Oke, baik. Makasih ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau join di acara siang ini. Terima kasih juga buat kemarin Mbak Azazi yang menghubungi saya buat tim dari kajian Muslimah Atqiyah. Terima kasih sudah mempercayakan saya buat jadi pengisi materi di siang ini gitu ya. Kemarin sebenarnya saat saya ngobrol sama Mbak Azazi itu apa nih tema yang mau dibawakan gitu, karena kan saya belum memahami komunitas ini isinya tuh seperti apa gitu ya, apakah semuanya sudah memahami hidup minimalis atau bahkan mungkin sudah ada yang menjalankan gitu kan, saya belum begitu paham gitu. Jadi kemarin saat saya ngobrol sama Mbak Azazi, supaya bisa diterima sama semua peserta, saya lebih baik memaparkan materi yang dasar gitu, yang sekiranya bisa bermanfaat buat semua yang bahkan mungkin belum memahami atau belum memulai hidup minimalis gitu. Jadi saya yang ini menyampaikan materi yang dasar sekali gitu. Dan kemarin dari Mbak Azazi ngasih judulnya itu tentang decluttering dan juga minimalism mindset. Jadi tentang pola pikir hidup minimalis. Gitu. Oh ya, tadi saya lupa ya, saya belum perkenalkan diri. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah notice saya, atau mungkin beberapa ada yang udah pernah notice di Instagram juga. Biasanya saya ada di akun list.tn, teman-teman bisa panggil saya List aja, atau biasanya saya juga sharing tentang hidup minimalis itu di Simple Living Moms. Cuman kalau di Simple Living Moms itu yang saya share itu kebanyakan tentang tips-tips hidup minimalis khususnya buat para ibu gitu. Nah kalau yang di akun saya pribadi itu biasanya lebih ke kebetulan saya suka nulis, jadi lebih ke sharing hal-hal yang saya banget gitu, yang relate dengan kehidupan pribadi saya gitu. Oke, untuk karena ini waktunya singkat banget ya, biasanya saya tuh kalau webinar gitu-gitu tuh minimal tuh 1,5 jam atau 2 jam gitu. Itu pun kadang-kadang masih molor karena kan kadang-kadang banyak pertanyaan gitu ya. Tapi karena siang ini tuh waktunya singkat banget, jadi saya mulai untuk ini ya, share screen ya, minta izin ya Mbak ya. Ya, silakan Mbak. Iya. Berarti Mbak Lis ini sebagai praktisi hidup minimalis sudah berapa lama Mbak Lis sebagai praktisi hidup minimalis? Bentar ya Mbak. Ya, di share screen.
Ya, Sebenarnya sudah sih terlihat. oke, baik, menjawab tadi pertanyaan Mbak Resti, udah berapa lamanya ya? Sebenarnya saya sih dari sebelum menikah dulu, pokoknya waktu masih lajang lah ya, sebenarnya memang ajaran dari ibu saya terutama memang udah banyak yang, sesuai sama prinsip-prinsip hidup minimalis gitu. Cuman kan kalau zaman dulu kan belum tahu ya bahwa ternyata, apa yang diajarkan sama ibu saya itu, oh ini tuh ada namanya ya gitu loh, namanya tuh hidup minimalis itu kan belum tahu karena kajian tentang minimalisme itu kan baru beberapa tahun terakhir gitu kan gitu. Cuman yang jadi trigger buat saya akhirnya benar-benar mau apa ya, mau mempelajari lebih jauh gitu, mempraktekkan lebih jauh tentang hidup minimalis itu justru setelah menikah sebenarnya gitu. Jadi karena kebetulan saya menikah dengan pasangan yang hoarder. Hoarder tuh kayak apa ya, impulsif dalam belanja, suka ngumpulin barang dan sebagainya gitu dan karena setelah punya anak kan tentu barangnya semakin banyak, semakin repot gitu. Nah, disitulah saya mulai kayak, aduh kayaknya udah nggak kuat nih gitu sama kondisi rumah yang penuh banget sama barang gitu. Nah, disitulah saya benar-benar mulai serius untuk belajar lebih banyak lagi tentang hidup minimalis dan mempraktekkan gitu. Oke, saya mulai ini ya materi yang mau saya sampaikan siang ini. Kemarin Mbak Zazi ngasih judulnya itu minimalisme, Yes. decluttering dan minimalism mindset. Nah, mungkin teman-teman di sini ya eh, apa yang ada di pikiran teman-teman tuh tentang hidup minimalis sebenarnya apa gitu loh. Mungkin boleh kalau ada yang mau sharing di chat menurut teman-teman baik yang sudah menjalani atau fokus sama yang belum menjalani ya atau yang belum mempelajari hidup minimalis. Kalau menurut teman-teman tuh sebenarnya hidup minimalis itu seperti apa sih gitu. Ada yang mau nulis mungkin pandangan teman-teman sebelumnya tuh tentang hidup minimalis itu seperti apa? Oh, ada yang Oke, komen di chat nih, Kak. Nggak oke, banyak barang. nggak banyak barang. Ada lagi? Oke, biasanya tuh orang kalau ini ya, kalau yang masih belajar pertama-tama gitu, oke punya barang secukupnya sesuai kebutuhan. Ya mirip sama yang tadi ya, nggak banyak barang. Biasanya tuh orang mengidentikan hidup minimalis itu dengan ya itu tadi nggak banyak barang, hidup hemat, hidup minim sampah, terus apalagi ya uh, nggak banyak apa ya nggak banyak acara gitu ya nggak kebanyakan banyak kegiatan dalam hidupnya gitu loh jadi semuanya itu serba simpel gitu kebanyakan orang menganggap itu seperti itu iya bisa dibilang benar juga gitu karena dalam prakteknya tuh memang efeknya tuh ke situ gitu membuat hidup kita jadi lebih hemat jadi minim sampah dan sebagainya gitu tapi kalau kita mau uh, apa ya mengartikan hidup minimalis itu secara singkatnya, padatnya gitu ya, pengertian yang padatnya itu apa? Pada intinya hidup minimalis itu hidup yang fokus sama apa yang penting buat kita, apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kita fokus sama apa-apa yang bikin hidup kita itu lebih bermakna, bikin memang itu memang kita butuhin gitu. Dan caranya gimana? Caranya dengan meminimalkan hal-hal yang berlebihan atau hal yang nggak kita butuhkan. Gitu. Oke, Mbak Agreta lebih mindful dalam ya. Memilah dan memilih apa yang Oh iya, tidak atau memilah tidak dan memilih yang dibutuhkan. tidak. Iya betul, betul banget. Jadi hidup minimal itu pada intinya itu. Pada intinya tuh hidup yang fokus pada apa yang penting dan kita butuhkan. Walaupun mungkin teman-teman yang baru-baru apa ya baru-baru mempelajari hidup minimalis tuh mungkin ada yang bingung ngelihat kenapa praktis hidup minimalis tuh kok beda-beda ya. Ada yang fokusnya tuh ke minim sampah, ada yang fokusnya tuh ke mindfulness, ada yang fokusnya ke apa pengaturan keuangan misalnya gitu loh. Jadi sebenarnya hidup minimalis tuh bagaimana gitu loh. Nah, sebenarnya sih itu hanya concern utama dari praktisi tersebut gitu. Tapi benang merahnya tetap sama, yaitu fokus pada apa yang penting. Dah, dengan kita fokus pada apa yang penting atau apa yang kita butuhkan, itu kan nanti efeknya jadi lebih hemat, jadi minim sampah dan sebagainya itu tadi. Jadi mengurangi stres dan sebagainya. Gitu. Tapi benang merahnya itu tetap sama, yaitu fokus pada apa yang kita butuhkan, apa yang memang penting buat kita.
kita dengan meminimalkan distraksi. Distraksi itu di sini maksudnya gangguan-gangguan yang bikin kita itu jadi nggak fokus sama hal-hal yang penting buat hidup kita. Tuh. Dan tadi kan caranya gimana? Caranya supaya bisa fokus sama apa yang kita butuhkan. Caranya itu dengan meminimalkan apa yang tidak kita butuhkan. Nah, itu biasa disebut sebagai decluttering. Mungkin teman-teman di sini ada yang familiar sama kata-kata decluttering atau konsep decluttering. Ini sebenarnya diambil dari kata clutter. Clutter itu secara harfiahnya itu ya bisa dibilang kekacauan atau sesuatu yang berantakan, sesuatu yang ribet gitu ya. Dan ini sebenarnya clutter ini bisa kita terapkan pada barang maupun yang bukan barang gitu. Jadi keribetan atau kekacauan dalam hidup kita itu kan sebenarnya nggak cuma barang-barang gitu, tapi ada juga hal-hal lain yang bukan barang. Nah, decluttering itu pun kayak gitu. Decluttering itu pada intinya kegiatan memilah barang dan atau lainnya yang bukan barang dan hanya menyimpan apa yang kita butuhkan atau yang membawa efek positif buat kita. Itu pada intinya seperti itu. Dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa keribetan dalam hidup kita ini kan nggak cuma barang-barang ya, bisa juga yang bukan barang pun juga bisa bikin hidup kita itu jadi nggak fokus gitu loh sama apa yang kita butuhkan. Nah, jadi decluttering itu ada dua, decluttering barang atau biasa disebut physical decluttering, decluttering fisik lah ya gitu. Apa nih yang mau kita pilah di sini? Ya tentu barang-barang rusak, barang-barang yang udah expired, barang yang kita udah nggak pakai, terus barang yang jumlahnya berlebihan dari yang kita butuhin, barang yang nggak bikin kita happy gitu, yang cuman apa ya bikin kita ribet aja di rumah, menyita banyak waktu, pikiran, tenaga gitu ya. Terus prinsipnya kenapa kita harus melakukan decluttering barang ini? Ya tujuannya kalau kita punya barang yang cukupnya aja, itu tentu kita akan jadi lebih hemat energi, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan juga lebih mengurangi pikiran-pikiran yang nggak perlu. Gitu. Jadi kita bisa lebih fokus sama apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup kita. Gitu. Nah, selain barang, ada yang namanya decluttering mental atau decluttering yang bukan barang gitu. Seperti yang tadi saya udah jelasin ya, bahwa kekacauan dalam hidup kita itu bukan cuma disebabkan oleh barang-barang, tapi juga hal-hal lain yang memenuhi pikiran kita gitu. Jadi decluttering mental itu menyingkirkan atau meminimalkan segala hal yang berlebihan dan mengganggu kesehatan mental kita atau menghalangi kita buat fokus sama apa yang penting dan juga bermakna dalam hidup kita. Contohnya apa? Kayak misalnya overthinking, anxiety, kecemasan berlebih, rasa insecure, pikiran-pikiran negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu. Jadi buat saya pribadi, saya selalu menekankan kalau kita mau mendapatkan manfaat secara menyeluruh dari hidup spiritualis itu, kita nggak cuma bisa fokusnya sama barang-barang aja, tapi juga harus melakukan decluttering mental gitu. Jadi sehatnya itu lahir dan batin gitu. Minimalnya itu nggak cuma sekedar barang-barangnya aja, tapi kalau bisa hal-hal yang nggak penting dalam pikiran kita itu juga diminimalkan supaya kita bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan hidup yang kita mau gitu. Oke, karena waktunya singkat ya, saya langsung lanjut aja ke minimalis mindset. Kenapa minimalis mindset ini penting, apalagi untuk pemula gitu ya, yang baru-baru mau belajar? Karena minimalis mindset ini adalah dasar berpikir atau pola pikir yang akan kita pakai untuk menjalani hidup minimalis gitu. Nah, kenapa ini penting banget? Karena sebenarnya segala sesuatu itu sumbernya atau dasarnya itu di mindsetnya dulu, di pola pikirnya dulu gitu. Kayak contohnya nih, misalnya kita membahas tentang decluttering barang misalnya gitu ya. Terus Kak, aku susah banget nih ngelepas barang gitu, aku masih belum rela dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena mindsetnya belum kuat. Atau misalnya kita bahas tentang impulsive buying, belanja yang nggak kontrol gitu, belanja spontan yang nggak bisa dikendalikan gitu. Aku masih susah banget nih Kak gitu buat mengendalikan keinginanku buat belanja gitu. Aku masih belum bisa hemat gitu. Kenapa masih susah banget ya? Karena mindsetnya yang belum kuat gitu. Jadi penting banget untuk membangun mindset yang kuat
supaya nanti langkah kita dalam menjalani hidup minimalis itu bisa lebih mudah gitu. Nah, dari pola pikir yang sudah kuat itu dia akan pelan-pelan terwujud dalam tindakan kita gitu. Kalau kita sudah punya pola pikir tertentu itu kan akan kita wujudkan dalam tindakan. Dari tindakan kita nanti lama-lama jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan akan jadi kepribadian kita gitu. Jadi saat kita mau merubah suatu kebiasaan, kita mulai dari mengubah pola pikirnya dulu, gitu. Cara pandangnya dulu diubah, nanti baru pelan-pelan akan tindakan dan juga kebiasaan kita itu juga ikut berubah gitu. Oke, saya lanjut ke minimalis mindset yang pertama. Sebenarnya ada banyak ya, minimalis mindset itu sebenarnya ada banyak gitu. Mungkin di berbagai buku, blog, atau mungkin ada referensi-referensi lain gitu. Itu banyak banget. Tapi di sini saya mengambil beberapa aja gitu. Dan di sini tuh saya menuliskan tuh kebanyakan barang, pakai kata barang. Tapi karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa clutter itu bukan cuma barang, tapi clutter itu juga bisa dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal yang mengganggu mental kita. Jadi nanti teman-teman bisa mengganti kata barang di dalam penjelasan ini tuh bisa diganti dengan hal yang lain gitu. Kayak misalnya nih, contohnya yang pertama nih, lepaskan keterikatan dengan barang. Di sini kan saya menulisnya barang gitu ya. Barang yang kita di sini kita belajar menyadari bahwa barang yang kita punya itu bukan milik kita sepenuhnya gitu, bukan punya kita gitu. Itu tuh cuma titipan, cuma amanah. Ada kalanya dia akan rusak, ada kalanya dia akan pindah kepemilikan ke orang lain gitu loh. Jadi saat kita memang harus melepaskan barang itu atau kehilangan barang itu, kita nggak jadi drama gitu. Maksudnya ya ini kan cuma titipan gitu loh. Ini kan bukan punya saya sepenuhnya gitu loh. Jadi memang ada kalanya barang ini kalau memang saya udah nggak udah nggak memenuhi fungsi yang saya butuhkan gitu loh, akan lebih bermanfaat kalau misalnya diberikan ke orang lain atau berpindah kepemilikan ke orang lain gitu. Nah, kata barang ini bisa kita ganti juga dengan hal yang lain, kayak misalnya nih melepaskan keterikatan dengan kenangan-kenangan buruk misalnya gitu loh. Jadi yang sehat nggak cuma fisiknya aja tapi mentalnya juga sehat gitu. Cuman karena di sini saya biar lebih simpel aja saya tulisnya semuanya tuh pakai kata barang. Cuma nanti pada prakteknya teman-teman bisa belajar pengganti kata barang ini dengan hal-hal lain gitu. Tapi pada prinsipnya sama, belajar melepaskan keterikatan dengan apapun yang kita punya karena kita sadar bahwa itu bukan punya kita sepenuhnya gitu. Selanjutnya kita bukanlah apa yang kita miliki. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah baca buku Goodbye Things dari Fumio Sasaki. Di situ tuh bagus banget menjelaskan tentang konsep ini, tentang kalimat ini, bahwa kita bukanlah apa yang kita miliki. Karena di masyarakat kita nih kan ini ya, pada umumnya kita melihat status seseorang itu dari barang apa yang dia punya gitu. Kalau misalnya, wah rumahnya mewah, mobilnya bagus, berarti dia orang kaya. Oh dia punya banyak buku berjejer gitu di rumahnya gitu. Oh berarti dia orangnya terpelajar nih, berarti dia orangnya pinter gitu. Padahal belum tentu gitu. Karena punya buku banyak berjejer rapih belum tentu dibaca dengan baik atau dipahami dengan baik. Dia punya mobil mewah, tas bagus, bajunya ganti setiap hari yang branded belum tentu juga itu punya dia, atau bisa jadi dia cuman pinjam dari orang, atau bisa jadi dia misalnya itu cuman untuk kebutuhan media sosial aja misalnya gitu loh. Kayak kita banyak ya melihat kejadian-kejadian entah di berita kriminal atau di hal-hal yang viral di medsos, itu kan juga banyak tuh yang menggambarkan banyak orang yang berpenampilan sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan atau tidak sesuai dengan apa yang dia miliki gitu. Nah, kalau kita punya pola pikir bahwa kita bukanlah apa yang kita miliki, itu kita jadi lebih bisa mengendalikan diri dalam berkonsumsi gitu loh. Karena kita nggak menempelkan citra diri kita itu pada barang-barang yang kita miliki gitu loh, kayak gitu. Jadi kita nggak terjebak untuk membeli segala hal hanya untuk menunjukkan ke orang lain siapa kita, hanya untuk menunjukkan ke orang lain bahwa oh kita punya, oh kita kaya, oh kita mampu gitu. Nah, dengan mindset ini, dengan pola pikir ini, insya Allah kita jadi
bisa lebih mengendalikan diri untuk punya barang ya memang secukupnya atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Dan yang selanjutnya, lihat kegunaan dari setiap barang. Jadi setiap barang yang kita bawa ke rumah atau setiap barang yang udah kita punya, itu kita menghargai barang-barang ini itu bukan dari apakah ini harganya mahal, apakah ini bermerek atau barang ini tuh lagi tren banget gitu-gitu. Tapi dari kegunaannya. Contohnya nih, kita punya barang apa misalnya di rumah harganya mahal, bermerek gitu ya, terus sekarang tuh lagi booming banget semua orang punya gitu. Tapi kalau kita nggak butuh barang itu kan barang itu jadi mubazir, nggak bermanfaat gitu. Jadi kita menghargai barang itu bukan dari apa namanya, apakah mahal, bermerek dan sebagainya, tapi dari kegunaannya gitu. Walaupun misalnya dia barangnya barang bekas atau barang keluaran lama gitu, bukan barang yang lagi tren banget saat ini gitu. Tapi kalau memang dia memenuhi fungsi yang kita butuhkan, ya eh, kita akan simpan gitu, kita akan pakai gitu. Jadi kita kalau kita punya mindset melihat kegunaan dari setiap barang, kita jadi nggak gampang terjebak untuk ngikutin apa yang lagi tren saat ini gitu, nggak terjebak untuk itu. Kita juga jadi nggak mudah tergoda untuk beli yang seri terbaru, yang lebih mahal, yang lebih canggih. Kalau memang yang lama aja udah memenuhi fungsi yang kita butuhkan, ya kita akan menghargai barang itu gitu. Dan mindset selanjutnya, lebih sedikit barang, lebih merdeka. Maksudnya apa? Seperti yang tadi udah dijelasin di depan, kalau kita punya barang sedikit, otomatis kita juga akan lebih hemat biaya, waktu, energi, dan juga pikiran gitu. Kita tuh sering nggak sadar ya bahwa barang-barang yang datang ke rumah kita atau kita bawa ke rumah itu tuh semuanya membawa konsekuensi. Andaikan barang-barang itu bisa ngomong, itu tuh mereka menuntut pertanggungjawaban dari kita. Kamu udah bawa aku ke rumah, kamu harus rawat aku ya, harus dibersihin, harus dipakai, harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, kita tuh seringkali nggak sadar, kita cuma ngelihat barang itu ya sebagai just apa ya, just ini tuh barang doang gitu. Kita cuma ngelihat dia itu sebagai barang doang gitu. Kita nggak punya penghargaan terhadap barang itu gitu loh. Padahal semua barang yang kita bawa ke rumah itu mereka tuh menuntut pertanggungjawaban kita kayak gitu. Dan uh, kayak jadi lebih sedikit barang yang kita punya, otomatis tanggung jawab yang kita emban itu juga lebih sedikit gitu kan gitu, baik dari segi biaya, waktu, energi, dan juga pikiran kita otomatis akan lebih ringan gitu. Terus selanjutnya sadar penuh dengan setiap barang, maksudnya sadar penuh setiap barang yang kita bawa ke rumah, entah itu beli atau entah itu gratis, itu kita sadar ini barang nih dipakai bermanfaat nggak ya gitu, aku perlu nggak ya, aku butuh nggak ya gitu. Dan ini bukan cuman berlaku untuk barang yang kita beli, tapi juga barang-barang gratis kayak misalnya nih barang dari hotel misalnya atau hadiah gitu ya, souvenir gitu. Kalau memang kita ngerasa nggak bisa bertanggung jawab terhadap barang itu dan kita nggak membutuhkannya, ya akan lebih baik kalau kita nggak bawa ke rumah gitu. Nah, dengan mindset ini bahwa kita sadar penuh dengan setiap barang yang mau kita bawa ke rumah, kita juga jadi lebih mindful kalau kita mau beli sesuatu gitu. Kita jadi nggak gampang tergoda sama sale, diskon atau barang-barang gratis lainnya gitu. Jadi kita mindful dengan setiap barang yang mau kita bawa ke rumah. Itu kita lihat lagi, kita pertimbangkan lagi kayak gitu. Walaupun itu gratis sekalipun kita tetap pikirin nih bahwa kita harus bertanggung jawab nih sama barang ini kayak gitu. Oke, terus selanjutnya tidak menggantungkan kebahagiaan pada materi. Nah, kebanyakan orang itu sering rancu dalam membedakan kebahagiaan sama kesenangan gitu. Nah, biasanya rasa senang atau kepuasan yang kita dapatkan dari materi itu sifatnya itu cuma sementara. Dia bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kayak contohnya nih misalnya ya, kita beli baju gitu ya, kita tuh senang banget tuh waktu kita scrolling di e-commerce gitu ya, atau misalnya kita belinya di toko offline nih di mall gitu ya, kita seneng tuh saat video shoppingnya, jalan-jalannya, ngeliat-ngeliatnya gitu. Terus saat nungguin paketnya tuh kayak deg-degan gitu, nggak sabar paketnya datang, kita senang banget, terus kita buka, itu emang rasanya tuh
tingkat kepuasannya tuh tinggi gitu, maksudnya kita senang banget lah gitu ya, kita ngerasa puas udah beli barang itu gitu. Terus kita nyobain bajunya misalnya gitu ya, itu rasanya senang banget. Tapi coba dilihat, dipakai sekali, 2 kali, 3 kali pasti rasa senangnya tuh akan turun gitu loh. Bahkan saat kita belum bosan sekalipun, kita udah tergoda untuk beli yang baru lagi, gitu. Nah, itu namanya kesenangan gitu, sesuatu yang sementara, sifatnya itu sangat sementara gitu. Nah, karena semua orang itu kan pada dasarnya punya rasa bosan ya, punya rasa bosan dan selalu menginginkan menginginkan hal-hal yang baru lagi gitu loh. Nah, kalau ini kita nggak kendalikan, ya kita akan terus tergoda untuk belanja lagi gitu, kayak gitu. Jadi tidak menggantungkan kebahagiaan pada materi itu, kita sadar bahwa ada banyak kebahagiaan lain yang tidak harus kita gantungkan pada, kebendaan gitu loh, kepada kepemilikan barang, kayak gitu. Jadi kita belajar menikmati kebahagiaan yang bukan berasal dari materi gitu, saat kita punya mindset itu, punya pola pikir itu, kita jadi lebih peka untuk merasakan. Kalau orang sih bilangnya kebahagiaan-kebahagiaan kecil ya, padahal sebenarnya kalau buat saya pribadi itu kebahagiaan besar. Contohnya nih, bernafas, kita masih bisa bangun, kita masih bisa ngelihat anak kita sehat, memeluk pasangan kita gitu. Orang selalu menulisnya, kita harus belajar merasakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil di depan kita gitu. Itu sebenarnya bukan kebahagiaan kecil, itu kebahagiaan yang luar biasa, Masya Allah gitu, harus harus kita syukurin gitu loh, dan nggak harus ngeluarin duit gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, saat kita punya mindset bahwa ada banyak kebahagiaan selain materi, itu kita insya Allah jadi lebih peka buat merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya luar biasa, tapi kita anggap remeh itu tadi, gitu. Oke, terus selanjutnya nih ya, tidak harus punya. Ini, pepatah apa ya, menyukai tidak harus memiliki, itu tuh bisa dipakai banget dalam mindset ini, gitu. Punya apa ya, beli sesuatu, beli barang itu syaratnya itu bukan cuman punya uang, bukan cuman, oh kita suka sama barangnya, bukan cuman itu. Tapi juga rasa tanggung jawab, bahwa barang ini akan kita jaga, akan kita rawat, akan kita manfaatkan dengan maksimal gitu loh. Jadi setiap barang yang kita bawa ke rumah itu membawa konsekuensinya sendiri sebenarnya gitu loh, menuntut pertanggungjawaban kita gitu. Nah, saat kita sadar itu, saat kita sudah punya pola pikir itu, kita jadi ya nggak harus punya, walaupun aku suka, walaupun, barang apa, uangnya punya gitu, tapi nggak harus punya juga gitu, Kak, nggak harus beli gitu ya. Karena kita sadar bahwa setiap barang itu, punya konsekuensi, untuk kita rawat dan kita gunakan dengan baik gitu. Dan selain itu juga setiap barang itu kan memiliki resiko untuk jadi sampah ya pada akhirnya gitu loh. Entah kita bosen, entah barang itu rusak gitu. Tapi kan ujung-ujungnya barang itu juga akan jadi sampah gitu yang akan mengotori lingkungan gitu. Nah, dengan kita sadar bahwa oh nggak harus punya kok gitu loh. Kita bisa mengurangi potensi bertambahnya sampah itu tadi gitu. Nah, yang terakhir belajar merasa cukup karena yang namanya kebutuhan itu ada batasnya sebenarnya gitu. Kayak, perut kita aja nih misalnya, makan itu kan kebutuhan ya, kebutuhan pokok. Tapi kalau kita makan berlebihan gitu ya, itu kan perut kita sakit gitu loh. Berarti kebutuhan itu ada batasnya gitu. Nah, yang nggak terbatas itu apa? Keinginan. Keinginan itu yang nggak terbatas. Kalau kita nggak pandai-pandai mengendalikan atau membedakan mana-mana yang kita butuhkan, mana-mana yang sebenarnya ini cuman godaan aja, cuman keinginan aja, ya kita jadi manusia yang greedy, yang semua-muanya itu pengen kita punya, gitu. Dan, eee, rasa cukup itu nggak akan pernah ada gitu loh, kalau kita nggak memutuskan untuk merasa cukup, gitu. Jadi, rasa cukup itu sebenarnya kita sendiri yang harus menentukan, yang harus memutuskan untuk merasa cukup, gitu loh. Karena kalau kita mengikuti semua yang kita mau, nggak akan pernah ada habisnya, kayak gitu. Oke, yang terakhir ini ada quotes dari Fumio Sasaki dalam bukunya Goodbye Things, bahwa semua orang itu sebenarnya terlahir sebagai minimalis, karena kita semua lahir ke dunia itu nggak bawa apa-apa, gitu. Dan kita nanti juga pergi meninggalkan dunia kan juga cuman bawa lembar kain ya, gitu. Jadi saat sekarang ini kita mau
mengumpulkan sebanyak apapun, mau berlomba-lomba tampil sewah apapun gitu loh, itu juga ujung-ujungnya kita nggak akan bawa apa-apa gitu. Oke, karena waktunya singkat, jadi saya juga singkat aja penjelasannya. Nah, insya Allah nanti diteruskan untuk tanya jawab ya Mbak Resti ya, untuk ngobrol sama teman-teman, untuk diskusi bareng. Baik Mbak Resti, Ya, Mbak Alis, Masya nah, Allah saya rasa sekali. udah selesai. Iya, Masya Allah Oke, banget nih Mbak penjelasan dan pemaparannya. Dan gaya hidup minimalis ini benar-benar cukup challenging sih ya. Challenging untuk terutama untuk wanita yang lebih konsumtif mungkin ya ketimbang para bapak-bapak atau laki-laki gitu. Terus juga saya cukup tertarik juga sih Mbak dengan jadi nggak hanya barang-barang aja ya Mbak Lis yang perlu kita declutter, betul, tapi mental juga kita declutter ya Mbak. Apalagi betul. akhir-akhir ini cukup banyak juga ya masalah-masalah terkait dengan mental health seperti itu ya Mbak. Mungkin itu salah satu ada kaitannya juga ya Mbak Mbak Lis. Mungkin dengan mengikuti gaya hidup minimalis, pikirannya lebih tenang gitu ya Mbak. Iya. Lebih ya mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung open mic atau bisa chat langsung di kolom chat. Dipersilakan ya teman-teman. Ada komen dari Mbak Wulan. Wah, terima kasih Mbak atas ilmunya, sangat menginspirasi. Sama Mbak Ulan. Ya, silakan. Akhwatilah yang ingin mengajukan pertanyaan ke Mbak Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, warahmatullahi terima kasih Mbak Lis materinya. wabarakatuh. Ini saya mau nanya, jadi waktu pas Mbak Lis memutuskan untuk menjalani hidup minimalisme ini gitu ya, first thing to do-nya tuh apa gitu? Yang dilakukan Mbak Lis itu pertama kali itu apa? Apakah, ini contohnya ini yang ada bayangan saya sih. Apakah berdiri di depan lemari, terus memilih-milih, oke, ini baju ini akan saya simpan, baju ini akan saya declutter atau saya donasikan, atau seperti itu gitu. Atau mungkin berdiri di depan rak sepatu, apakah saya butuh sepatu ini atau tidak gitu. Apakah saya hanya butuh satu sepatu olahraga, satu sepatu cantik untuk ke kantor. Nah, seperti jadi kayak aksinya ketika pertama kali untuk melakukan ini gitu, gaya hidup ini. Itu ya, Mbak. Terima kasih. Oke, oke, langsung dijawab kan Mbak Resti? Ya, Atau silakan Mbak oke. Lis. Oh iya, Assalamualaikum Mbak. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebenarnya sih cukup panjang kalau saya ceritakan, cuman karena ini waktunya singkat. Jadi dulu saya pertama kali tertarik sama apa ya, untuk serius menjalani hidup minimalis itu justru awalnya bukan dari barang sebenarnya. Jadi awalnya itu justru dari digital minimalism. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah apa ya, udah pernah dengar atau mungkin udah familiar sama konsep digital minimalism. Jadi digital minimalism itu meminimalkan aktivitas online atau melakukan kegiatan online yang lebih mindful gitu. Pada intinya kayak gitu. Nah, saat itu saya belum belum mengenal istilah hidup minimalis sebenarnya. Saya memulai belajar hidup minimalis itu sebenarnya justru dari slow living dulu. Saya kenal slow living dari konsep slow living dari teman saya, terus saya baca-baca blog lah ya, baca-baca blog. Saat itu belum belum ada lah buku atau apa ya, belum happening lah gitu yang pembahasan tentang minimalisme segala macam itu belum belum ada gitu. Jadi saya cuman tanya-tanya slow living itu apa, terus saya baca-baca gitu. Nah, dari slow living ini ternyata larinya ke mindfulness dan minimalism gitu. Dan saat itu saya merasa saya sangat terganggu sekali sama apa ya, media sosial gitu loh. Saya mulai merasakan betapa banyak efek negatif dari media sosial saat itu gitu. Nah, dari situ karena saya udah ngerasa sangat apa ya, sangat terganggu lah gitu, sangat sangat terganggu sama media sosial ini, saya mulai mengurangi kegiatan bermedsos sampai akhirnya saya tahu konsep digital minimalism, yaitu meminimalkan aktivitas online atau melaksanakan kegiatan online itu secara lebih
sadar gitu. Nah, saat itu karena saya benar-benar sudah merasa sangat terganggu sekali sama media sosial, saya hapus semua media sosial saya waktu itu. Saya hapus semua dan selama saya menghapus media sosial itu saya jadi punya banyak kegiatan-kegiatan offline yang membawa saya akhirnya belajar minimalisme lebih jauh gitu loh. Karena saya kan baca-baca buku, banyak baca-baca blog segala macam gitu. Nah, terus saya lebih belajar lagi digital minimalism itu apa sih gitu. Minimalism itu apa sih? Nah, dari situ. Jadi saya yang langkah pertama yang saya lakukan itu justru meminimalkan kegiatan digital saya dulu gitu. Sampai akhirnya saya siap untuk kembali lagi punya Instagram yang saya niatkan untuk berbagi tentang hidup minimalis, tentang hal-hal yang insya Allah bermanfaat buat orang lain, kayak gitu. Nah, dari situ perlahan-lahan saya mulai mengurangi barang-barang juga gitu. Terus saya mulai dari barang-barang saya pribadi, karena kan waktu itu suami saya juga belum paham tentang minimalisme itu apa, terus saya juga belum mengenalkan itu ke orang lain gitu. Karena takutnya orang tuh kaget ya, walaupun itu orang terdekat kita, tapi kita kan nggak bisa memaksa orang lain untuk ikut berubah seperti kita gitu kan. Jadi saya mulai dari saya pribadi dulu gitu, barang-barang ya pakaian, ya apapun yang saya punya. Itu dari barang-barang saya mulai ke anak saya gitu. Karena kan kalau menurut saya anak itu lebih gampang dipengaruhi daripada orang yang sudah dewasa ya. Itu dari anak saya. Anak saya mulai paham, mulai mengikuti. Dari situ baru pelan-pelan suami saya ngelihat, terus ngelihat efeknya, manfaatnya di rumah banyak yang berubah. Dari saya pribadi juga banyak yang berubah. Akhirnya lama-lama suami saya ya walaupun belum bisa dibilang minimalis tapi sudah banyak berubah juga gitu. Jadi saya justru memulai itu dari kegiatan online dulu, membatasi kegiatan online dan melakukan kegiatan online dengan sadar. Kenapa? Karena gaya hidup kita itu, gaya kita berkonsumsi, gaya kita belanja dan beli segala sesuatu, itu banyak dipengaruhi sama media sosial. Kita mau ngaku atau nggak ngaku, apapun yang kita beli atau apapun yang bikin kita kepengen, itu banyak dipengaruhi sama media sosial. Gitu. Oh, Begitu, Mbak. oke. Iya, oke, terima kasih Mbak Lis. Sama-sama. Mbak Lis, ini ada pertanyaan lagi dari kolom komentar. Bagaimana cara mengendalikan pikiran stres yang kadang jadi konsumtif seperti makan berlebihan? Jajan-jajan mungkin ya. Iya. Kan sebenarnya kegiatan berkonsumsi kita itu banyak banget dipengaruhi sama kondisi emosional kita. Kan ada orang yang bete dikit, pengennya buka e-commerce, sedih dikit, pengennya jajan gitu ya. Maksudnya kondisi emosi kita itu banyak mempengaruhi kegiatan berkonsumsi kita gitu. Kayak kita aduh capek pengen makan apa ya, beli apa ya gitu, kayak orang tuh biasanya beda-beda ya, ada yang beli makanan, ada yang belanja barang atau apa gitu. Tapi memang kondisi emosional kita itu banyak mempengaruhi kegiatan kita berkonsumsi. Nah, kalau saya pribadi untuk apa namanya ya istilahnya menselaraskan emosi dan juga pikiran itu yang saya lakukan itu apa namanya journaling. Saya nulis kayak apa-apa yang saya syukuri hari ini, bikin itu apa namanya gratitude journal gitu, bikin apa yang menulis di buku gitu, apa yang saya syukuri hari ini, terus mendekatkan diri sama anak, sama keluarga kayak gitu, itu kan juga bikin pikiran kita itu lebih lebih ini ya, lebih rileks gitu loh, melepaskan stres gitu loh. Kayak sesimpel kita memeluk pasangan kita aja itu udah melepaskan stres gitu. Jadi saya cari hal-hal lain selain belanja dan segala macamnya itu untuk melepaskan stres, mengerjakan hobi misalnya. Hobi itu nggak selalu dengan mengeluarkan uang ya, kayak saya misalnya di rumah itu saya suka sama tanaman gitu, kayak merawat tanaman, terus kayak misalnya menikmati waktu-waktu sendiri, waktu me time buat ibu-ibu walaupun itu cuma 5 menit, 10 menit, bikin teh hangat, duduk tanpa HP, duduk, kita akan lebih terkoneksi sama diri kita sendiri. Gitu. Terus
meditasi, terus apa ya, kalau saya yoga, terus apa lagi ya, dengan saya mengendalikan kegiatan online saya juga jadi lebih dekat sama keluarga, gitu. Kayak misalnya saya lagi, apa ya, taruh HP, nggak pegang-pegang HP, ngobrol sama anak-anak gitu, itu tuh juga melepaskan stres sebenarnya, gitu loh. Jadi, saat kita sudah bisa mencari kebahagiaan-kebahagiaan lain selain belanja, itu tuh sebenarnya kita sadar bahwa, oh ternyata apa ya, healing itu nggak harus traveling kok gitu loh. Ternyata healing tuh nggak harus mengeluarkan banyak uang, ada banyak kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup kita tuh yang sesimpel itu, duduk di teras, nikmatin angin, dengerin suara burung yang lewat, itu aja tuh udah bahagia banget gitu. Tapi memang berproses ya. Kita nggak bisa mengubah kebiasaan kita itu langsung jeng-jeng besok berubah gitu, nggak bisa. Memang berproses, yang penting kita mau belajar. Insya Allah bisa. Insya Allah. Mbak, ini ada pertanyaan juga lewat WA. Sebenarnya mirip juga sih pertanyaannya dengan yang sebelumnya. Jadi ada statement yang tadi Mbak, cara menghilangkan stres itu salah satunya dengan belanja. Jadi mungkin tadi ya Mbak Lis ya, tidak hanya dengan belanja ya Mbak, dengan melakukan hal-hal. Karena kalau kita menggantungkan healing kita itu pada belanja, stresnya tuh nggak hilang. Itu kan hanya kesenangan sementara. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kesenangan yang kita dapat dari materi itu cuma sementara. Kesenangannya itu sebentar banget gitu loh. Senangnya itu cuma saat kita scrolling barangnya, nunggu paketnya datang, buka, itu rasanya excited banget gitu. Tapi cuma berapa lama coba senangnya gitu. Tapi saat kita bisa apa ya, bisa terkoneksi sama diri kita sendiri, sama pasangan kita, sama keluarga, sama alam gitu. Itu tuh bahagianya lebih long lasting gitu, lebih lebih lama gitu. Dan itu rasanya tuh lebih lebih mendalam gitu. Dan satu lagi yang harus dipahami, bahagia itu bukan berarti kita nggak pernah susah ya, bukan berarti kita nggak pernah sedih atau nggak pernah punya masalah. Tapi saat kita punya masalah, saat kita sedih, kita tahu bahwa itu cuma sementara, bahwa hidup itu ya memang seperti itu, nggak akan senang terus atau sedih terus, gitu. Bahwa kita menerima, oh iya, ini saya lagi waktunya sedih, oh iya, saya lagi ngerasain suntuk gitu. Coba tenang, coba itu tuh nggak akan ini kok, nggak akan berlarut-larut kok gitu loh, akan ada masanya selesai, karena memang hidup tuh nggak mungkin kita ada di satu emosi terus-terusan gitu loh, kayak gitu. Jadi itu melatih saya juga buat sabar bahwa, oh iya sekarang saya lagi ada di fase ini gitu loh, nanti juga akan berubah gitu, kayak gitu. Tentu dibarengi dengan ikhtiar ya, kalau misalnya kita punya masalah ya kita selesaikan masalahnya gitu. Tapi kalau kita belanja, kita mengeluarkan uang, kita seneng sih waktu udah terima paketnya, waktu belanjanya gitu, tapi saat kita ngeliat saldo kita berkurang, aduh waktunya bayar daftar ulang anak nih, apalagi nih anak-anak kenaikan kelas ya, waktunya anak-anak beli buku, daftar ulang, ada anak yang dari TK mau ke SD, itu kan butuh biaya juga gitu loh. Kecuali kalau mungkin uang kita sudah tidak terbatas, mungkin beda lagi ya, tapi kalau buat saya pribadi, kayaknya belanja itu bukan solusi, karena mengurangi saldo. Gitu. Berarti mungkin langkah awal kalau kita lagi stres mungkin jauh-jauh dari HP dulu kali ya Mbak, biar Iya, nggak lihat itu e-commerce, kadang kan nge-scroll iya, buat belanja gitu ya Mbak. saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mempelajari lebih jauh tentang digital minimalism dan coba rasakan manfaatnya gitu. Karena kan hidup minimalis atau apa ya istilahnya, bersyukur, merasakan kebahagiaan itu kan sesuatu yang abstrak ya. Walaupun misalnya saya jelasin kayak gini, orang lain tuh belum tentu langsung dapat, oh gitu ya, belum tentu langsung kayak gitu, atau saat mereka nanti mempraktekkan apa yang saya praktekkan pun belum tentu merasakan hal yang sama gitu loh. Karena sesuatu yang abstrak itu kan harus dilatih. Rasa bersyukur itu seperti otot yang kalau kita nggak latih, ya dia lemah gitu. Jadi harus pelan-pelan, pelan-pelan dipelajarin gitu. Digital minimalism tadi tuh saya rekomendasi banget coba pelajarin dan praktekin, sesimpel kayak kita memfilter akun apa aja yang kita follow. Nah, itu sesimpel kayak gitu. Coba akunnya ini yang kita follow ini efeknya apa sih ke kita gitu loh. Ini kan ada akun-akun yang bikin kita tergoda terus buat belanja, apalagi sekarang kan banyak ya akun-akun affiliate dan segala macamnya itu. Iya betul Mbak. Akun-akun gosip misalnya yang bikin kita tuh jadi lupa waktu scrolling padahal kita nggak sadar itu apa ya,
menyedot energi kita gitu loh, baik energi fisik maupun energi emosi gitu loh. Kan ada tipe-tipe orang yang misalnya nih, kita lihat gosip perselingkuhan gitu ya. Kan sekarang lagi happening tuh gitu. Betul, Ada betul, Mbak. tipe-tipe orang yang dia itu menyerap emosinya, ikut ngerasa sedihnya, ikut ngerasa, aduh, ikut ngerasa kesal gitu ya, ini kok begini banget dulu. Nah, kita tuh nggak sadar kalau energi kita tuh banyak tersedot ke situ gitu. Habis di Jadi situ ya, Mbak, jadinya ya. gitu sebenarnya kita bisa melakukan hal lain yang lebih penting kan Bermanfaat. sebetulnya gitu. Nah, sesimpel kita memfilter akun-akun apa yang kita follow, konten apa yang kita tonton, terus berapa jam, berapa lama kita menghabiskan waktu kita buat bermedsos, scrolling yang apa ya? Ada yang namanya istilah mindless scrolling. Jadi kita scrolling itu nggak tahu tujuannya apa. Pokoknya ada waktu luang scrolling, ada waktu luang nonton gitu. Sebenarnya kita nggak tahu tujuannya apa yang mau kita cari dari situ. Dan nggak sadar tiba-tiba udah sejam gitu ya, Mbak. Gitu. Padahal kita yoga aja tuh, yoga 10 menit aja tuh 10 udah menit. 10 menit tuh cuma butuh 10 menit sehari gitu loh. Kita kadang-kadang orang kan aku nggak punya waktu buat olahraga gitu. Padahal dia punya waktu buat scrolling toko hijau, toko oranye, toko biru berjam-jam gitu. Nah kayak gitu. Coba cari kegiatan offline yang lain yang lebih bermanfaat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Lis di kolom komentar. Assalamualaikum Mbak Lis, kalau terkait pola pikir minimalis, kita sebagai istri, ibu, anak, karyawan, pengusaha juga, kegiatan sekitar rumah dan sosialita, bagaimana caranya kita karena banyaknya hal atau tanggung jawab yang harus dipikirkan? Bagaimana caranya untuk meminimalkan pemikiran kita karena banyaknya hal atau tanggung jawab yang harus dipikirkan? Jazakumullah khairan. Bikin skala prioritas. Karena pertama bikin skala prioritas karena walaupun itu semua menurut kita penting, tapi pasti bisa di nomor satu ini. Mana nih yang penting banget, yang kalau saya nggak kerjakan itu mempengaruhi hidup saya. Terus mana yang selanjutnya, singkirkan yang kira-kira bisa disingkirkan. Karena kita manusia, kita punya batasan energi, batasan waktu, batasan pikiran, gitu. Semuanya itu terbatas. Kalau kita mau semuanya dikerjakan, kita akan jadi burnout sendiri, kita jadi akan kelelahan sendiri. Kita bikin skala prioritas. Yang kedua, kurangi perfeksionisme. Karena kalau kita mau semuanya sempurna, itu bikin kita jadi stres sendiri. Gitu. Padahal dalam hidup ini akan selalu ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan standar yang kita mau atau sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi kurangi sikap perfeksionis gitu loh. Jangan punya standar semuanya harus selesai, semuanya harus bagus gitu. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau kita punya banyak kegiatan ya, kita seorang ibu, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, kerjaan, cari uang dan sebagainya gitu loh. Kalau ada hal-hal yang dalam hidup kita atau dalam hari-hari kita itu ada yang miss, ada yang nggak sesuai sama harapan, ya sudah, kita sudah berusaha maksimal. Kurangi rasa. Jadi nggak terlalu kecewa ya Mbak? Gitu. Terus manajemen ekspektasi, betul Mbak Resti. Kita kurangi harapan-harapan yang terlalu tinggi sama segala hal gitu, karena kan nggak semuanya itu selalu berjalan sesuai sama apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir, fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Karena dalam hidup ini nggak semuanya bisa kita kendalikan. Kayak contoh simpelnya komentar orang. Kita kan nggak bisa kendalikan orang mau berkomentar apa tentang kita, mau mikirin apa tentang kita. Yang bisa kita kendalikan apa? Respon kita terhadap komentar orang itu. Gitu. Jadi kita coba memilah. Kalau ada masalah atau ada hal yang bikin pusing, kita pilah. Ini dalam kontrolku bukan. Ini bisa aku kendalikan bukan. Kalau memang ini di luar kontrolku, ya kita sudah ikhtiar maksimal, ya sudah gitu. Kembalikan lagi sama yang bikin hidup, gitu aja. Supaya nggak berlarut-larut semua. Tawakal ya Mbak. Iya, benar-benar. Oke Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Anggrita Azahra. Sebelumnya terima kasih atas sharingnya Mbak, sangat inspiratif dan membuka pikiran untuk lebih mendalami gaya hidup minimalis. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkannya pada anak, mulai dari mana dan sejak umur berapa? Terima kasih, barakallahu fikum.
Sejak umur berapa? Tentu sejak bayi bisa ya, sejak anak itu belum bisa kita ajak komunikasi secara apa ya istilahnya, berdiskusi lah gitu. Itu tentu aja bisa. Dengan apa? Kalau misalnya anaknya belum bisa diajak komunikasi kan dengan memilihkan pakaian yang secukupnya. Kadang kita itu orang tua tuh ada banyak kondisi emosi yang bikin kita itu nggak sadar berlebih-lebihan gitu. Kayak misalnya nih, aku dulu tuh mau beli ini nggak sanggup, mau beli ini nggak bisa, sekarang anaknya jor-joran gitu. Misalnya, aku dulu mau makan ini tuh nggak bisa, orang tuaku nggak mau beliin, sekarang anakku harus beliin. Aduh, aku ngerasa anakku nih kemarin di sekolah ada yang ngatain katanya bajunya kurang bagus atau sepatunya kurang ini. Kita nggak mau kalah saing misalnya kayak gitu. Kita tuh seringkali menggunakan alibi semua demi anak, demi kebaikan anak, tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu. Nah, sebenarnya dari anak kita bayi itu pun kita sudah bisa memilihkan pakaian ya secukupnya yang memang dia butuhkan, mainan ya secukupnya yang memang dia butuhkan, nggak perlu berlebihan juga gitu. Nah, saat nanti anak udah bisa diajak ngobrol nih, udah bisa diajak komunikasi, ada kalanya secara berkala kita, nah ini mainan mana yang udah nggak dipakai, kita kasih misalnya mau didonasikan gitu ya, kita kasih ke sepupu misalnya, anak jadi belajar berbagi juga, kita kasih ke tetangga misalnya gitu, atau kita kasih tahu, nah ini mainannya sudah rusak, udah nggak bisa dibenerin, misalnya dari mainan, dari kalau nanti anak udah sekolah, dari buku-buku sekolahnya, kayak sekarang nih ya, anak itu kan naik kelas nih, yang satu mau ke SD, yang satu naik kelas juga gitu. Dari kemarin udah memulai liburan, pasti saya langsung, nah kumpulin buku-bukunya. Mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak. Kamu kalau kan kadang-kadang orang tua itu ada yang pokoknya tahun ajaran baru, tas baru, sepatu baru, buku semua serba baru gitu ya. Nah kalau anak-anak saya enggak. Lihat dulu pensilnya masih ada berapa nak, masih cukupkah atau perlu beli atau enggak gitu, dari situ-situ. Terus kalau anak-anak mau beli mainan, kalau yang udah agak gede ya udah ngerti konsep menabung, ajarin dia untuk menunggu. Nggak selalu apa yang dia mau harus kita kasih sekarang. Itu melatih kesabaran dia, melatih dia untuk menahan diri bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Nabung dulu, dikumpulin dulu duitnya, kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari bayi bisa dimulai, tergantung dari anak kita nih kemampuannya seberapa. Gitu. Oke, baik Mbak. Masya Allah ya Mbak. Kayaknya memang nggak cukup nih waktunya untuk ngebahas seputar minimalis ya Mbak. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi dari teman-teman akhwat wilayah yang ingin bertanya sebelum kita akhiri kajian muslimah siang ini. Silakan teman-teman. Atau mungkin Mbak Lis bisa kasih sepatah dua kata untuk mengakhiri kajian muslimah siang ini Mbak, seputar gaya hidup minimalis ini untuk bisa men-encourage kita untuk semangat nih, ayo kita bisa menerapkan hidup minimalis ini gitu Mbak. Apa ya, kebetulan saya juga belum menyiapkan ini ya closing statement, tapi apa ya, di tengah hidup yang serba cepat dan serba konsumtif ini gitu lah ya, kalau kita ngikutin semua keinginan kita itu nggak akan ada habisnya. Itu mungkin kembali lagi ke quote-nya Fumio Sasaki tadi ya, kita semua terlahir nggak bawa apa-apa dan kita akan pergi juga nggak bawa apa-apa gitu. Jadi apa sih yang apa ya istilahnya, buat apa gitu loh kita berlebih-lebihan kayak gitu. Jadi kalau kita udah punya konsep itu, punya pemikiran itu, bahwa semua ini cuma titipan, bahwa barang-barang atau apapun lah yang kita punya, nggak cuma barang ya, apapun kisah dan segala sesuatu ilmu atau apapun itu yang kita miliki itu sebenarnya kan cuma amanah kan gitu. Jadi apa sih yang mau kita banggakan, yang kita mau unggul-unggulkan tuh apa gitu loh di dunia ini, yang validasi orang lain biasanya ya Mbak. Betul. Satu lagi, hidup ini tuh singkat banget, bener-bener. Kebetulan saya tinggal di perumahan ini tuh isinya tuh kebanyakan pensiunan karena ini perumahan lama. Hampir mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada aja orang yang meninggal, dan itu tuh kayak buat saya tuh kayak ya Allah, hidup singkat banget ya. Kemarin saya baru ketemu sama bapak ini, hari ini tiba-tiba diumumin di masjid beliau udah nggak ada gitu. Kayak tuh saya merinding sekali ngomongnya. Bener-bener hidup tuh singkat banget gitu, jangan sia-siain gitu. Setiap waktu yang kita punya
ilmu yang kita punya, kesehatan yang kita punya itu jangan disia-siain karena memang sesingkat itu hidup tuh gitu. Dan Rasulullah pun juga meminta kita untuk nggak boros juga ya Mbak Lis ya. Iya, Ya betul. Dan di catering ini juga kan bisa maksudnya untuk barang-barang yang mungkin udah nggak terpakai tapi masih bermanfaat buat orang lain bisa kita sumbangkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu ya Mbak, ketimbang kita simpen-simpen tapi simpen doang tapi nggak dipakai-pakai gitu kan. Jadi lebih baik bisa iya baik. Mungkin sampai oh udah 1:15 Mbak ternyata. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Lis atas pemaparannya dan materinya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di kajian Muslimah siang ini. Baik teman-teman, saya izin untuk menutup kajian Muslimahnya ya Mbak. Ya, kalau ada teman-teman. kekurangan-kekurangan ya, kalau ada salah-salah kata gitu. Ya, Mbak saya juga minta maaf. Iya. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah sampai di akhir kajian Muslimah. Masya Allah banyak sekali ilmu yang dapat kita petik ya hikmahnya dan kita bisa praktekkan di kehidupan kita. Untuk mengakhiri kajian Muslimah ini ada baiknya kita mengucapkan astagfirullah sebanyak 3 kali, astagfirullah, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri kajian Muslimah siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Lis, jazakillah khair. Iya. Sehat-sehat semua ya. Ya, terima kasih akhwatila. Terima kasih Mbak Lis. Jazakallah. Sehat-sehat Mbak. Iya, sama-sama sehat-sehat juga semua ya.